Terima kasih Men, terkait dengan tadi saya lihat itu indukannya Bang Hadimin ini khususnya yang jantan besar-besar Bang Hadimin. Itu mungkin bisa diceritakan Bang Hadimin dulu ketika awal berternak itu biangannya atau nenek moyangnya dari regenerasi yang saat ini itu jenisnya apa Bang Hadimin? Hadimin, terkait dengan tadi saya lihat itu indukannya Bang Hadimin ini khususnya yang jantan besar-besar Bang Hadimin. Itu mungkin bisa diceritakan Bang Hadimin dulu ketika awal berternak itu biangannya atau nenek moyangnya dari regenerasi yang saat ini itu jenisnya apa Bang Hadimin? Dulu waktu itu kan dulu belum tren, Ya. kan belum ada lomba galanya itu. Ya udah ada sebenarnya, tapi untuk Purworejo lah, khususnya Purworejo, Jogja, Purworejo, Bumen itu belum ada nama dumbu itu kan dumbu itu. Nah awalnya kan bawa itu dari Blitar itu dari Awalnya dari Blitar dulu. ya dari tempat mertua kan, karena istri saya orang Blitar. Nah itu pas ke sana terus saya lihat kok besar-besar banget gitu kan gitu. Nah itu saya dibawain 3 Tahun kapan itu Bang Hadimin? sekitar 15 tahun lah. 15 tahun yang lalu. Iya. Sebelum masyarakat Purworejo mengenal jumbo Bang Hadimin sudah mempunyai ya? Belum ya. Oh gitu. Makanya kalau mau lebaran gitu udah siap. Kalau musim bulan puasa itu 20 hari puasa gitu udah pada datang. Wah ini nanti buat saya udah pada dikatin kakinya, kasih tanda rapia gitu. Oh gitu. Oke Bang Hadimin, sebelum mengenal maggot dulu Bang Hadimin 15 tahun yang lalu kan belum mengenal maggot ya Bang Hadimin ya? Ya. Itu pakannya apa Bang Hadimin? Saya alternatif ke enceng gondok, terus ke jantung. Sebelum bisa mengenal maggot, ya sampai sekarang pun saya kalau ada waktu, kalau ada enceng gondok juga saya campur juga maggot, karena maggot itu proteinnya terlalu tinggi. Jadi kalau kita ini kan mendingan kita ke kali lah atau ke rawa-rawa yang gitu kan. Oh jadi gitu. Untuk apalagi sekarang katul juga nyampe 5.000 kan, Iya. 5.000 lah. Gimana kita untuk membuat pakan itu 1.000 itu gimana? Nah kan seperti itu. Tapi kalau maggot itu kan kita bikin pakan itu kan 1.500 jadinya. Oh gitu. Oke Bang Hadimin, dulu sebelum mengenal maggot, kalau sekarang kan maggot tinggal ambil ya. Ya. Pakannya juga sangat gampang dan pasti berhasil ketika memudahkan maggot. Nah ini dulu sebelum Bang Hadimin jalan-jalan mencari limbah lingkungan seperti jantung pisang ataupun enceng gondok, itu maksimal ternaknya Bang Hadimin berapa ketika itu? Waktu itu ya ratusan lebih. Oh sudah ratusan lebih? Sudah ratusan lebih. Saya awal itu terus nggak saya jual. Oh nggak dijual? Jualnya setahun sekali. Oh, tadinya selama 2 tahun itu saya besarkan terus ya. Jual sih jual, cuma 1-2 paling 5 buat tetangga yang minta ini gitu. Oh gitu. Setelah saya punya indukan sekitar 60-70-an itu mulai saya jual ini. Oh gitu. Oke Bang Hadimin, berarti dengan bisa disimpulkan seperti ini Bang Hadimin, mungkin ya ketika kita mau memperbanyak ternak kita, yang perlu dipersiapkan adalah pakan alternatif supayanya kebutuhan pakan tercukupi gitu ya Bang Hadimin ya? Betul. Itu kalau kita ngandeli pakan pabrik itu nggak ketemu. Jadi kita harus bikin pakan alternatif gimana, atau misalnya kita punya entok kecil-kecil ya kita bikin untuk maggot itu kan dipadu oleh maggot itu cepat banget besarnya cepat. Bahkan nanti kalau di full maggot itu bisa panjang-panjang bahkan besar-besar ya seperti yang tadi dilipet gambarnya itu tadi, nah itu kan seperti itu. Jadi tapi harus dikasih walaupun 1-2 maggot setiap hari harus dikasih. Oh gitu. Tidak tersendat protein itu. Oh gitu. Berarti kan banyak masyarakat kita peternak untuk pemula itu yang lebih mementingkan jumlah ternaknya tanpa memikirkan pakan yang akan diberikan di setiap harinya seperti itu. Jadi malah kelimpungan sendiri ya Bang Hadimin nanti. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya itu kan ada aturan. Jadi kalau misalnya mentok 50 ya udah per hari itu dikasih 5 kilo aja. 5 gitu. kilo pakan. Jadi udah oplos ya. Seperti misalnya mau maggot, mau enceng gondok, mau jantung, mau kol atau kubis atau istilahnya mau sawi ya itu perbandingannya kan seperti itu. Dikasih 50 ya 5 kilo aja. 50 ekor entok dewasa, ya. Itu kebutuhan pakannya 5 kilo. Ya, karena 1 kilo itu untuk 10 entok. Oh gitu ya. Nah, gitu. Jadi jangan terkecoh wujud entoknya harus makan banyak, jangan ya Bang. Ya, itu jadi nanti bisa stabil, malah bisa stabil. Produksinya stabil. Betul. Jadi tidak berlebihan, tapi walaupun badan kecil, tapi untuk berat entok itu pasti terjamin. Oh gitu. Nah terkait dengan pakan Bang Hadimin, lagi-lagi dengan pakan karena kan pakan ini sangat menarik untuk kita bahas. Lah kalau untuk takarannya 1 kilo untuk 10 ekor itu kebanyakan pakannya itu proteinnya harus tinggi atau tidak ini?
Tidak, Tidak ya? tidak. Ya seperti yang saya katakan itu tadi. Jadi misalnya katul gitu kan. Katul itu benar. Kalau untuk sekarang ya 5 kilo. 5 kilo itu udah 25.000. Ya kan? Ya. 25.000 lah per 1 kilo 5.000. Itu harus bisa mencari enceng gondok ya kan atau jantung. Gitu. Itu paling tidak kan 4 kilo. Oke. Nah, itu harus dengan. Tapi kalau katul 5.000 ini harus ditunjang oleh maggot. Oh ya. Karena apa? Karena kalau 1 kilo katul perbandingan 4 kilo enceng gondok kan kurang protein. Proteinnya kurang ya? Betul. Nah, itu harus dikasih enceng gondok. Makanya harga itu bisa 1.500, 1.200, 300. Oke Bang Atimin, berarti dengan campuran pakan yang enceng gondok ataupun dengan jantung pisang dicampur dengan katul atau fermentasi gedebok pisang, itu salah satu pakan campuran yang dicampur itu harus ada yang berprotein tinggi ya Bang Atimin? Betul, karena untuk menunjang kesehatan entok. Oke, Gitu. kalau yang tidak punya maggot, ini berarti harus pakai pur ayam ya Bang Atimin? Sentrat. Sentrat ya? Ya, sentrat, jangan pur. Kalau gitu. pur itu jadi, kalau sentrat itu bahan. Oh, Jadi, gitu. Lain gitu. Sentrat ayam petelur bisa? Atau apa itu? Yang dinamakan sentrat itu apa sih? Sentrat itu bahan. Jadi sentrat itu bisa super red Oke. 144 red, 144 atau new hop. Jadi itu masih bahan. Jadi itu memang harus dicampur. Tapi kalau misalnya Japa, misalnya pur-pur itu kan kayak Malindo kayak itu kan barang jadi. Jadi itu udah jadi, itu nggak perlu dicampur lagi. Oh, mendingan dipakan. Mendingan diberi pakan yang terpisah ya? Ya. Dipisah, jangan dicampur dengan adonan pakan yang biasanya. Kalau yang pur, kalau yang sentrat harus memang dicampur ya? Iya, harus dicampur. Oke. Itu misalnya 1 kilo, itu nggak banyak, itu dikasih gimana ya kata Jawa itu satu carukan gitu ya, satu genggam. Satu gitu. genggam ya? Nah, satu genggaman itu cukup. Oh gitu. Berarti sifatnya hanya memancing meningkatkan proteinnya ya Bang Atimin? Jadi untuk tambahan protein. Karena enceng gondok ataupun hijauan itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan entok proteinnya sebenarnya seperti itu. Betul. Oke. Apalagi kalau mau ke ladang, misalnya ada keong, ada itu, lah itu kan lebih besar. Lebih bagus lagi ya? Tapi jangan direbus. Kalau direbus protein itu akan habis. Kalau keong jangan direbus. Iya. Nanti akan habis. Habis proteinnya. Oh, akan hilang ya? Hilang. Proteinnya itu tinggal 3, berapa gitu. Oh, itu iya. kalau direbus. Bahkan kalau direbus itu kan cangkangnya kan yang besar kan cangkangnya itu proteinnya. Nah, itu. Oke Bang Atimin, berarti bisa disimpulkan dengan diskusi kita sore ini Bang Atimin Ya. terkait dengan produktivitas indukan enrot itu bisa mencapai 5 tahun kalau pakannya harus terjaga proteinnya Bang Atimin ya. Satu itu, kedua kesehatannya. Kesehatan. Oke Bang Atimin, terkait dengan kesehatan, tindakan preventif kita atau tindakan pencegahan untuk kesehatan apa yang bisa dilakukan secara sederhana oleh para peternak entok pemula kita ini Bang Atimin? Ya itu, seperti itu kita merangkai ya kan banyak itu jamu-jamu yang di kebun-kebun kosong, pekarangan-pekarangan kosong tempat tetangga atau tempat pribadi juga ada kan. Nah itu seperti konir, temulawak, temu ireng, lempoyang kayak itu pokoknya jamu-jamu yang udah nggak dipakai hari itu kan. Nah nanti kalau musimnya dingin seperti itu kan nanti dicampur dengan jahe. Jahenya nggak usah banyak, kalau 1 kilo perbandingannya kan 1/4 jahe. Nah sekilo jahenya 1/4 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah itu untuk menunjang cuaca dingin gitu. Oh gitu. Cuaca dingin bahkan untuk memperkuat fisik Imun tubuh ya? Itu kan jadinya kan kuat. Jadi Kuat. kalau misalnya ada flu burung nyerang, mau ada mata putih atau mata hijau, sekarang kan macam-macam penyakit. Nah, kita jangan mengobati, jadi kita cegah dulu. Jadi selama ini saya mengelola entok itu ya alhamdulillah belum pernah saya itu kena flu burung atau mata putih atau istilahnya. Belum pernah ya Bang Atimin? Belum pernah. Tapi saya uji cobanya malah ke teman-teman itu. Jadi kalau yang ada mata putih laporan gitu, wah ini gini. Oh ya itu gampang. Coba kamu ambil entok atau pita atau bebek atau apapun yang ternak ya, itu ambil aja, terus dikasih super pel ya, super pel. Tarik semprot aja, matanya disemprot. Secara langsung itu? Secara langsung. Nanti terus langsung dipisahin di kandang lain. Tunggu 5-10 menit, dia langsung dikasih makan aja, karena itu matinya karena dia nggak bisa makan. Nah itu kasih makan, nanti langsung makan. Itu super pelnya dicampur air? Iya. Oh, kental atau tidak Bang Atimin? Enggak. Tutup itu perbandingannya 1 tutup 1 liter itu. Bisa Oh, 2 1 tutup 1 liter ya? Ya bisa 2 liter, bisa ini gitu kan. Jadi tinggal terserah kebutuhan. Nah nanti kalau misalnya itu kadang perlu disetril pakai itu, disemprot aja per 1 minggu sekali atau benar. Bahkan juga nggak bau,
kesehatannya terjamin. Oke Bang Hadimin, terkait dengan para peternak entok pemula ini kan kadang tidak sempat untuk setiap hari membersihkan kandang ini Bang Hadimin. Nah ini untuk menekan amonia atau bau kandang supaya tidak mengganggu polusi udara masyarakat sekitar itu seperti apa Bang Hadimin? Atau hanya perlu disemprot dengan Superpel atau dengan M4 atau seperti apa? Pengalaman saya seperti itu. Oh, gitu ya? Ya ini. Jadi seminggu sekali kita semprot seperti Superpel. Nah kalau pakan itu kadang saya kasih M4 gitu kan, untuk ngaduk pakan ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Lihat cuaca lah, lihat cuaca. Kalau cuacanya hujan ya seminggu sekali. Kalau terang gini kan nggak lalu gitu kan, karena apa? Ternaknya kan kering. Bahkan yang penting kita menjaga kesehatan dengan entok-entok kita, kandang yang kita utamakan. Kita Superpel ya. Berarti kalau nggak disapu tiap hari nggak masalah, yang penting bibit penyakitnya harus dibasmi terlebih dahulu ya. Ya. Oke. Gitu. Oke Bang Hadimin, terima kasih atas perbincangan kita sore ini ya Bang Hadimin ya. Sama-sama. Terkait dengan reproduksi entok supaya bisa lebih lama lagi entok kita berproduksi sampai 5 tahun. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya harus menggunakan pakan yang berprotein tinggi. Salah satunya menggunakan maggot ataupun keong ataupun sentrat. Kalau pakai pur ayam yang sudah jadi lebih baik jangan dicampur dengan adonan, tetapi diberikan secara terpisah. Untuk pencegahan harus ada tindakan preventif, yaitu dilakukan penyemprotan 1 minggu sekali ya Bang Hadimin ya. Ya, untuk kandang. Untuk kandang. Oke Bang Hadimin, terima kasih atas penjelasannya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman peternak entok pemula, dan semoga Bang Hadimin tetap sehat dan semoga ternak entoknya dan maggotnya selalu berkembang. Amin ya rabbal alamin. Teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kandang Bang Hadimin. Rutinitas kita untuk berdiskusi 1 minggu sekali bisa disimak di channel ini, dan ke depan kami akan mengupas beberapa agenda-agenda yang terdepan bagi teman-teman yang mempunyai permasalahan terkait dengan ternak entok ataupun cara pencegahan penyakit. Monggo silakan untuk ditulis di kolom komentar sehingga permasalahan teman-teman bisa kami angkat. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.